Sobat calon guru semuanya, untuk penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2024 nanti untuk yang CPNS itu difokuskan untuk teman-teman yang fresh graduate, sedangkan untuk P3K itu kuota 100% diberikan untuk penuntasan dari tenaga honorer. Dan tenaga honorer yang dimaksud ini adalah tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Nah, di sini nanti untuk penuntasan data honorer yang masuk dalam database BKN itu adalah maksimal bulan Desember 2024 ya. Lantas bagaimanakah nasib tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN? Apakah nanti bisa melakukan pendaftaran dan juga diangkat menjadi P3K 2024 ataukah tidak? Pada video ini saya akan memberikan update kabar gembira dari Pemda, yaitu terkait dengan nasib honorer yang tidak masuk database BKN. Dan bahkan di sini untuk daftar nama ini sudah masuk nominasi sasaran ya. Kira-kira bagaimanakah nasib honorer tidak masuk database BKN menurut Pemda ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Seleksi P3K 2024 inilah solusi honorer yang tidak masuk database BKN. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk solusinya? Seperti yang kita kutip dari Bangka, pada beberapa kesempatan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan diangkat menjadi P3K. Menteri Anas menyebutkan jumlah honorer yang masuk pada pendataan BKN 2022 sebanyak 2,3 juta orang. Jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah honorer yang sudah lulus seleksi P3K 2023. Sejumlah pimpinan forum honorer mengungkapkan bahwa saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non-K2 Tendik khususnya tidak masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Nah, bagaimana nasib pegawai non-ASN atau honorer yang tercacar tersebut? Pasalnya menjelang pendaftaran P3K 2024, Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mengumumkan bahwa pada tahun 2024 tidak melakukan pendataan ulang non-ASN ataupun juga pendataan honorer. Dan selanjutnya melalui keterangan pers 18 April 2024, BKN menyatakan pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada bulan Oktober 2022. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN. Kemudian untuk honorer tercecer ini nanti akan menjadi outsourcing. Ya, benar, informasi terkait tentang honorer tercecer menjadi outsourcing ini adalah terkait nasib honorer yang tercecer pejabat Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka, Bangka Belitung ya, yaitu M. Haris mengatakan saat ini masih terdapat kurang lebih 3.000 tenaga kontrak di daerahnya yang tidak masuk dalam database BKN. Haris sudah menyiapkan solusi bagi honorer tercecer tersebut, yaitu akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini, yaitu salah satu solusi yang direkomendasikan dari daerah Kepulauan Bangka Belitung ya, di provinsi ini, maka nanti untuk teman-teman yang nggak masuk dalam database BKN ini nanti akan dialihkan menjadi outsourcing. Nah, pengalihan status pegawai dari tenaga kontrak ke tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan dan penjaga malam. Kata Haris saat melantik 945 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2023. Ini adalah di Sungai Liat ya. Skema pengalihan status kepegawaian tersebut, kata M. Haris, ini sudah disiapkan dengan harapan nanti skema tersebut ini dapat digunakan. Terkait 945 orang P3K yang dilantik, yang terdiri dari 660 guru, kemudian sisanya adalah 285 tenaga perawat dan teknis di pemerintah Kabupaten Bangka. Nah, beliau berharap seluruh P3K yang sudah dilantik ini supaya bekerja dengan maksimal ya, guna kepentingan masyarakat, kemudian berikanlah yang terbaik untuk daerahnya. Meskipun sebagai P3K, dia menyarankan agar P3K ini harus tetap disiplin ya, dan sesuai aturan dalam menjalankan tugas pengabdiannya, teman-teman.
Jadi inilah untuk salah satu rekomendasi yang nanti akan diterapkan, yaitu dari honorer yang nggak masuk dalam database BKN kemungkinan nanti akan dialihkan menuju ke outsourcing. Dan selanjutnya di sini diingatkan yaitu untuk teman-teman P3K yang sudah menerima SK ini jangan mudah untuk menerima tawaran pinjaman ya. Kalau memang itu dianggap tidak cukup penting dikarenakan itu menyangkut tingkat kebutuhan ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang sebelumnya dari Menpan RB ini telah menyampaikan bahwa untuk teman-teman seluruh honorer ini nanti akan diangkat menjadi P3K. Yang dimaksud dengan honorer yang dipastikan akan diangkat tahun ini adalah yang terdaftar dalam database BKN ya. Seperti yang kita ketahui untuk data tenaga honorer yang masuk dalam database BKN ini data terakhir setelah dari awalnya 2,3 juta ini berkurang dari teman-teman yang lulus seleksi P3K maupun juga CPNS 2023. Ini adalah menyisakan sekitar 1,7 juta yaitu non ASN yang terdaftar di data BKN. Mungkin saja ini nanti akan berkurang lagi dikarenakan saat ini sedang berlangsung juga dan sepertinya telah selesai ya, yaitu proses verifikasi dan validasi dari BPKP untuk tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Namun kalau misalkan nanti teman-teman yang honorer terdaftar di database BKN ini nanti sudah lulus ya, sudah lulus verifikasi dan validasi, tentunya kita akan menjadi sasaran nih untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, seperti yang kita kutip informasinya bahwa dari Menpan RB ini mengungkapkan seluruh honorer ini nanti akan diangkat menjadi P3K. Namun untuk honorer yang dimaksud itu adalah honorer yang masuk dalam pendataan non ASN ataupun juga data honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Inilah untuk jumlahnya, awalnya 2,3 juta, sekarang tinggal 1,7 jutaan ya. Beliau menegaskan honorer yang menjadi ASN dengan P3K ini nanti harus melalui seleksi cat ya. Namun seleksi cat BKN ini nanti tidak serumit dari teman-teman yang peserta umum. Jadi seperti yang disampaikan juga kemarin itu adalah nanti sebatas sebagai seperti formalitas gitu ya. Jadi yang mengikuti ini nanti hanya honorer yang terdaftar dalam database BKN nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Kalau misalkan dari versinya Pan RB, yaitu di sini ketika ditanyakan terkait tentang bagaimanakah dengan honorer yang tercecer atau honorer yang tidak masuk dalam database BKN, maka dari Menpan RB ini mengatakan akan dicarikan solusinya ya. Inilah dicarikan solusinya. Namun saat ini pemerintah ini akan fokus kepada honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Kalau misalkan di sini dicarikan salah satu solusinya, maka rekomendasi dari salah satu Pemda yang di depan tadi itu adalah nanti akan dialihkan menuju ke outsourcing. Lantas bagaimanakah kalau misalkan kita ini honorer di bawah naungan Kemdikbudristek? Apakah nanti juga akan demikian? Misalkan guru honorer maupun juga teknik honorer. Misalkan kita lihat dari usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K 2024. Nah, salah satu usulan rekomendasinya yang sekarang ini dalam tahap pembahasan ya dan juga penyelesaian dalam RPP manajemen ASN. Salah satunya itu adalah nanti tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Artinya untuk teman-teman honorer, guru honorer dan juga teknik honorer meskipun kita itu tidak masuk dalam database BKN, sepertinya nanti tetap akan menggunakan database dari Dapodik. Sehingga kita asalkan terdaftar di Dapodik ini nanti akan bisa mendaftar untuk P3K Guru 2024. Dan juga teman-teman yang lulusan PPG ini nanti juga akan bisa melakukan pendaftaran. Jadi kita pantau saja nanti juknis yang sebentar lagi akan keluar dan nanti saya akan informasikan dengan segera ketika sudah rilis ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.